Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan calon guru penggerak yang berbahagia. Jadi di dalam pendampingan kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Ada beberapa informasi. Yang pertama yang akan kita bahas pertama tentang kuesioner. Kuesioner LMS, terus kemudian pendampingan individu, diskusi kelompok, dan pengaktifan kelompok praktisi. Untuk yang pertama, kuesioner LMS. Di sini nanti ibu-ibu calon guru penggerak bisa membuka LMS-nya. Dibuka LMS. Terus kemudian ketika LMS sudah dibuka, learning-nya sudah dibuka, terus cari yang pendampingan individu. Pendampingan individu, ibu-ibu klik. Setelah pendampingan individu, ibu-ibu klik pendampingan individu 2. Diklik pendampingan individu 2. Di pendampingan individu 2 ini, calon guru penggerak untuk membuat umpan balik. Umpan balik di sini yang pertama, mengunduh format umpan balik pada folder format umpan balik. Jadi ini bisa kemudian diunduh nanti. Bisa diunduh. Ini terdiri atas beberapa, yaitu umpan balik untuk mandiri calon guru penggerak. Yang kedua, umpan balik untuk kepala sekolah. Ketiga, umpan balik untuk rekan sejawat. Terus berikutnya untuk murid. Terus untuk umpan balik ini nanti diklik, misalkan mau download link umpan balik untuk calon guru penggerak, tinggal diklik. Nah, itu nanti akan muncul. Nanti silahkan ibu-ibu atau bapak-bapak calon guru penggerak untuk bisa mengisi. Diisi dulu manualnya. Diisi manualnya. Ingat skalanya dilihat di atas. Belum dilakukan, mulai dilakukan sering dan konsisten. Diisi. Nah, setelah diisi nanti terus kemudian dilakukan untuk Bapak Ibu guru calon guru penggerak, yang kedua untuk kepala sekolah, untuk rekan sejawat, dan juga untuk siswa. Yang TK ambil TK, yang SD ambil SD, tergantung kelasnya, SMP dan SMA. Terus kemudian setelah itu selesai ibu-ibu calon guru penggerak, umpan balik kepada 5 orang rekan guru. Ini nanti bagi yang sekolahnya gurunya ada lebih dari 5, monggo. Tapi bagi yang kurang bisa kemudian nanti meminta bantuan dari sekolahan yang lain. Misalkan guru TK. Guru TK gurunya hanya ada 3. Dan nanti bisa meminta TK yang lain, guru TK yang lain yang Bapak Ibu guru kenal untuk kemudian membantu mengisinya. Terus kemudian 5 orang siswa, dan kepala sekolah. Setelah ini selesai, hasil formatnya ini selesai, terus kemudian nanti Bapak Ibu calon guru penggerak untuk bisa membuat format PDF-nya. Jadi di-scan pakai cam scanner atau monggo yang HP, terus kemudian nanti dikirimkan. Misalkan yang kepala sekolah dikirimkan ke kepala sekolah, nanti dikirimkan kepada pengajar praktiknya, terus siswa juga nanti jadikan satu scanan, kirimkan, dan juga rekan guru. Terus setelah itu Bapak Ibu guru calon guru penggerak memasukkan hasil umpan balik. Nah, untuk kemudian
dimasukkan dalam LMS. Nah, terus ini jadi nanti yang dilakukan umpan balik ya. Terus PI2 nanti hasilnya itu kemudian masukkan di sini. Ini diklik, misalkan yang umpan balik kepala sekolah, ambil kuesioner kepala sekolah, terus kemudian diisi di sini. Nah, ini terus resume berikutnya diklik, ya. Di situ nanti ada pertanyaan, sesuaikan nama CGP-nya siapa, nama kepala sekolahnya, asal, tanggal, terus naik dan sebagainya, gitu ya. Nanti diisi sesuai dengan manual yang Bapak Ibu punya. Itu untuk umpan balik atau kuesioner. Jadi ulang kuesionernya tadi. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu unduh dulu. Sebisa mungkin unduh di sini ya. Unduh di LMS biar kemudian aktivitas Bapak Ibu terekam. Terus setelah mengunduh, terus kemudian hasil unduhnya di PDF diberikan kepada pengajar praktik. Nanti kuesionernya untuk apa? Untuk rekan guru sebanyak 5, siswa sebanyak 5, dan juga kepala sekolah. Gitu. Kalau yang kurang dari 5 rekan gurunya, maka kemudian bisa cari dari sekolah yang lain untuk membantu. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu calon guru penggerak masuk ke sini untuk mengisi manual ke LMS-nya. Itu untuk umpan balik. Terus kemudian yang berikutnya yang perlu didiskusikan yaitu tentang masalah pendampingan individu. Oke. Jadi pendampingan individu kali ini berpusat pada apa yang sudah Bapak Ibu calon guru penggerak pelajari, terus kemudian bagaimana potret diri atau kemajuan apa yang sudah Bapak Ibu guru tangkap khususnya di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Monggo nanti dieksplor hal-hal yang kiranya kurang jelas atau hal-hal yang butuh kemudian penguatan bisa ditanyakan kepada pengajar praktiknya. Terus berikutnya yaitu masalah diskusi kelompok. Di masalah diskusi kelompok. Jadi di masalah diskusi kelompok ini, mohon maaf, Ibu Bapak calon guru penggerak, jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu minder, bingung, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dibuat rileks saja, santai saja. Tidak harus terlalu pakem, harus sama plek, itu enggak harus. Tapi yang penting esensi apa yang ada itu kemudian masuk. Nah, gitu ya. Jadi nanti diskusi kelompok ini melibatkan nanti kepala sekolah, terus kemudian guru, beberapa guru ya, 2 atau berapa guru, terus kemudian sama CGP-nya. Jadi nanti dalam diskusi ini yang mandu adalah calon guru penggeraknya sendiri. Nanti pendamping atau pengajar praktik hanya kemudian mendampingi dan memberikan penguatan. Nah, yang jelas tidak usah terlalu dibuat harus harus pakem dan lain sebagainya. Yang penting esensinya masuk. Gitu. Esensinya apa? Kita akan buka untuk esensinya. Jadi nanti seperti ini Ibu, Bapak-bapak. Nah, ini untuk kemudian pendampingan individu ya, nanti di halaman 12. Ini. Yang pertama, nanti diskusinya berjalan saja, tidak harus kemudian apa formal enggak. Yang penting kita nanti apa yang menjadi kita dapatkan gitu, ya. Yang pertama, pembacaan bait puisi Aku Melihat Indonesia ya, untuk membangkitkan semangat. Terus kemudian berikutnya ini yang penting dari diskusi ini sebenarnya di sini Bu. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak bersama dengan rekan-rekan dan
ibu kepala sekolah nanti kemudian untuk berdiskusi mengisi kalimat rumpang ini. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Berarti memimpikan itu imajiner, lebih ke arah visi. Inginnya itu murid yang dihasilkan itu seperti apa. Keinginan kita nanti ditulis di sini. Misalkan cerdas, kemudian berkarakter dan sebagainya. Monggo. Terus kemudian yang berikutnya kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya murid itu adalah seperti apa. Kepercayaan kita pada murid. Di sekolah kita mengutamakan, yang diutamakan di sekolah itu sebenarnya apa? Apakah bangunan, apakah pendidikan, apakah siswa, dan lain-lain. Monggo nanti bisa diskusikan sampai terakhir. Gitu ya. Terus berikutnya adalah setelah ini nanti selesai didiskusikan bersama, terus kemudian nanti kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, visi sekolah sudah berpihak pada murid. Berarti ini kemudian pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang kemudian mengoreksi diri sendiri. Kira-kira visi sekolah itu sudah sesuai terhadap murid atau bukan? Monggo nanti bisa dicek untuk refleksi diri. Apakah masih jargon atau kemudian, nah ini kemudian nanti kita diskusikan. Dipimpin oleh Bapak Ibu guru penggerak. Terus kemudian ini juga sama, dilihat program atau misinya itu yang kemudian sudah sesuai dan berpihak pada murid, yang mana yang masih perlu ditingkatkan, mana monggo nanti bisa didiskusikan. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan kemudian kita mengganti visi sekolah, bukan. Tapi bagaimana kemudian visi sekolah yang sudah ada itu kemudian kita buka lagi, terus kemudian kita tajamkan mana yang kemudian ada program yang sesuai dengan kondisi sekolah yang kemudian berpihak pada murid, mana yang kemudian masih perlu ditambahkan begitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak harus pakem ibu, Bapak Ibu harus di depan seperti ini, enggak. Jadi yang jelas mengalir saja, esensinya seperti ini, visi misi sekolah bisa kemudian terdistribusi atau kemudian menjadi pemahaman warga sekolah. Oke, begitu untuk yang masalah visi dan misi. Selanjutnya pendampingan individu sudah, diskusi kelompok sudah ya. Jadi nanti di diskusi kelompok ini nanti Bapak Ibu guru penggerak bersama kepala sekolah dan beberapa guru, 1 atau 2 guru yang kemudian memahami, nanti untuk kita berdiskusi. Terus kemudian pengaktifan kelompok praktisi. Bapak Ibu, bahwasanya di dalam salah satu tagihan LMS adalah pengaktifan kelompok praktisi. Tapi perlu Bapak Ibu semua pahami bahwasanya ini bukan kemudian hanya menjadi tugas kelompok saja, tugas LMS saja. Jadi diharapkan nanti, karena ini akan menjadi pertanyaan terus. Nanti di luar LMS dan lain sebagainya, umpan balik pasti ditanyakan kelompok praktisinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok praktisi ini satu pertanyaan bagi Bapak Ibu semua, sebenarnya seberapa penting keilmuan guru penggerak itu kemudian yang Bapak Ibu dapat itu, seberapa penting. Kalau misalkan penting, berarti nyun sewu menjadi tanggung jawab moral, menjadi amal jariah Bapak Ibu untuk kemudian ilmu ini tidak hanya berhenti pada Bapak Ibu, tapi bagaimana kemudian ilmu ini terus dikembangkan lewat kelompok praktisi. Ada beberapa hal yang tadi menjadi bahan renungan gitu ketika dengan beberapa, bahwasanya ketika kelompok praktisi ini bisa kita kolaborasikan itu alangkah lebih enaknya begitu. Karena kadang kita ketika berbicara di sekolahan kita sendiri, kadang kita malu atau kemudian takut. Tapi ketika kita berkolaborasi, energinya tidak lebih banyak, tapi kemudian
Ya, misalkan dari sekolah A nanti yang isi calon guru penggerak dari sekolah B dan lain sebagainya. Kalau kesulitan tempat dan lain sebagainya bisa secara online, daring dan lain-lain. Tapi bagaimana kelompok praktisi ini menjadi tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar tugas LMS yang ibu bapak kemudian lakukan. Terakhir ini bahasanya monggo bapak ibu, kita sudah berjalan dengan dengan panjang gitu, sudah hampir 1 bulan lebih, 2 bulan kita mengalami ini. Perubahan yang sudah bapak ibu semua dapatkan sedemikian besarnya gitu. Baik berubah dari cara berpikir, berubah dari cara bertindak, sampai kemampuan teknologi informasi sedemikian hebatnya. Saya percaya ibu bapak adalah kemudian calon guru penggerak yang hebat. Di saat juga mengisi LMS ikut guru penggerak, juga mungkin aktivitas yang lain sebagai guru, ada yang ikut S2 dan lain sebagainya. Bukan hal yang mudah, tapi saya yakin dengan kebersamaan, dengan kita bersama-sama, insya Allah kita bisa untuk kemudian melalui. Demikian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.